Sobat Troops yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Mari kita tular Tuhan dalam keseharian. Dan saya ingin mengajak kita semua jangan berhenti untuk menularkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sobat Troops, pencarian harapan. Ada sebuah nyanyian ya, yang mengatakan begini. Dan buat saya, aduh, nyanyian ini kok kayaknya membuat orang yang gagal move on, menjadikan orang gagal move on, tidak bisa bangkit. Yang mengatakan begini, aku berhenti berharap. Waduh, jadi orang Katolik nggak boleh berhenti berharap ya. Jadi orang Katolik harus selalu berpengharapan. Lalu ada lagi sebuah nyanyian yang mengatakan seperti ini loh. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Nggak boleh. Karena Yesus jatuh dia bangkit. Ya, jadi sebagai orang Katolik saya kira kita harus selalu berpengharapan. Dan pengharapan itu berbeda loh dengan yang namanya prediksi. Beda. Harapan itu senantiasa kita sandarkan pada Tuhan. Kalau prediksi itu kan hanya bergantung pada data-data, pada yang namanya perhitungan-perhitungan manusiawi. Sementara harapan kita gantungkan sepenuhnya pada Tuhan. Jadi para sobat truk semua yang dikasih Tuhan, jika saudara-saudari ini ya, kalau lagi mau nembak perempuan ditolak, teruslah berpengharapan, jangan putus harapan. Ketika melamar kerja ditolak, teruslah berpengharapan. Kalau dalam hubungan pacaran ya, kamu udah menjalaninya, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal. Mungkin jadi romo atau jadi suster perlu juga dipertimbangkan ya. Kalau tiap kali gagal, atau mungkin kudu banyak bercermin. Sobat Troops semua yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk bergantung pada Tuhan. Pengharapan artinya kita mau mengandalkan dan menggantungkan hidup kita pada Tuhan. Saya senang sekali ya dengan yang namanya gambar kerahiman ilahi. Devosi ini belum lama dikenalkan. Sejak tahun 2000, almarhum Paus Yohanes Paulus II ya, mencanangkan yang namanya kerahiman ilahi, devosi atau doa kerahiman ilahi. Yang sebelumnya doa ini belum terlalu banyak dikenal. Tapi semenjak tahun 2000 ketika Paus Yohanes Paulus II memaklumatkan Santa Faustina Kowalska sebagai Rasul Kerahiman Ilahi, maka doa kerahiman ini sekarang ini dikenal dan tersebar luas. Yang istimewa, di gambar Yesus Kerahiman Ilahi, itu di bawahnya itu ada tulisan Jesu ufam tobii dalam bahasa Polandia. Jesu ufam tobii. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan Jesus I trust in you. Saya bertanya-tanya loh. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi apa ya? Jesus I trust in you. Yesus, aku percaya padamu. Buat saya percaya saja tidak cukup. Karena yang namanya percaya, buat saya ada 3 hal ini nih yang namanya percaya. Yang pertama, yang disebut percaya hanya sekedar belief. Dalam syahadat iman kita kan bunyi awalnya adalah aku percayakan Allah. Yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, I believe in God. Percaya bisa sekedar di mulut, di bibir doang ya. Aku percaya padamu, tapi kelakuan kita tidak mencerminkan sebagai orang yang percaya. Itu bisa jadi ya. Jadi belief tatarannya harus menjadi, ini juga percaya nih. Faith itu kan percaya atau beriman.
Beriman artinya aku percaya, ya kan? Beriman, aku percaya kepada Tuhan. Maka belief harus menjadi faith. Faith ini lebih mendalam nih ya. Karena apa? Karena faith artinya aku mengimani Tuhan. Faith itu dari dalam, lebih dari dalam. Tetapi buat saya nggak cukup juga kalau hanya sekedar faith. Karena beriman harus sampai pada level ini. Ini juga percaya maknanya nih. Trust. I trust in God. Atau diterjemahkan gambar tadi Yesus kerahiman itu dalam bahasa Indonesia dengan sangat bagus dan indah. Diterjemahkan menjadi begini, Yesus engkaulah andalanku. Ketika orang mau mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sandaran, menjadikan Tuhan sebagai pegangan dalam hidup ini, kita menjadikan Tuhan sebagai harapan. Kita mau gantungkan harapan kita sepenuhnya pada Tuhan. Dan orang yang menggantungkan harapannya pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Pengharapan kita pada Tuhan senantiasa akan dijawab tunai, dijawab tuntas. Contoh, ketika Tuhan menjanjikan kepada kita keselamatan, gak sia-sia kita percaya sama Tuhan. Gak sia-sia kita mengandalkan Tuhan. Sebab apa? Sebab kita sungguh telah diselamatkan. Karya keselamatan itu nyata kepada kita melalui Yesus yang wafat dan bangkit untuk kita. Maka jangan berpengharapan sama kuat diri kita. Jangan berpengharapan sama isi dompet kita. Jangan berpengharapan pada pasangan hidup kita semata. Berpengharapanlah sama Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Semoga kita mau menggantungkan pengharapan kita seutuhnya dan sepenuhnya pada Tuhan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita. Amin.